Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam suasana Natal ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian, selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru sebentar lagi. Nah, perenungan firman Tuhan di dalam masa Natal ini dan juga sekaligus menyambut tahun baru itu terambil dari Matius 1 ayat 21. Bunyinya demikian, ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, ya. Jadi tema firman Tuhan pada hari ini adalah siapa pengendali hidup kita, ya. Saya ulangi, temanya adalah siapa pengendali hidup kita. Nah, dari firman Matius pasal 1 ayat 21 ini, malaikat mengatakan kepada Yusuf, ya, bahwa ia, yaitu Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus. Artinya apa? Yusuf tidak boleh memberikan nama yang lain kepada bayi Natal itu. Yusuf tidak boleh memberikan nama semaunya dia, ya. Yusuf harus tunduk di bawah otoritas Allah melalui malaikat itu. Dan Yusuf harus memberi nama bayi Natal itu Yesus. Sekali lagi, tidak boleh diberi nama yang lain, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam budaya Yahudi yang patriarkal pada waktu itu, atau menurut garis ayah, garis laki-laki, ya, Yusuf itu sebetulnya punya hak, punya otoritas untuk memberi nama bayi yang dilahirkan oleh istrinya, yaitu Maria, ya. Nah, tetapi melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat di dalam Matius 1 ayat 21 itu, jelas sekali bahwa malaikat itu seolah-olah gitu ya, mengambil hak dari Yusuf untuk memberikan nama kepada bayi Yesus itu, ya. Jadi malaikat itu seolah-olah berkata, ya, sesungguhnya Yusuf tidak akan punya otoritas kepada bayi Yesus, tetapi justru Yesuslah yang akan berotoritas mengatur Yusuf dan mengatur Maria. Kenapa? Karena dia itu adalah Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda yang terkasih, ada orang-orang yang mau percaya Yesus, senang merayakan Natal, ya, mau menerima keselamatan di dalam Kristus, mau menikmati berkat-berkat Allah, ya. Kalau berdoa ingin doa-doanya dijawab, tetapi tidak mau tunduk 100% di bawah otoritas Yesus, ya. Mereka tidak mau menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Yesus, ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan muda yang terkasih, merayakan Natal tanpa menyerahkan hidup dan masa depan kita, seluruh aspek hidup kita, semuanya kepada Yesus, itu namanya bukan merayakan Natal, ya. Itu namanya penyangkalan terhadap Natal, ya. Itu namanya kita menyangkali makna Natal itu, ya. Natal itu bukan hanya membawa pengharapan kepada kita, sukacita, damai sejahtera, ya. Bukan hanya itu, Bapak Ibu, ya. Natal juga adalah satu panggilan dari Allah. Supaya apa? Supaya kita menyerahkan seluruh kendali, otoritas atas hidup kita, atas uang kita, atas seksualitas kita, atas keluarga kita, atas anak-anak kita, atas studi kita, atas pekerjaan kita, atas masa depan kita, bahkan atas masalah-masalah penderitaan, kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita mau serahkan semuanya di bawah otoritas Allah, di bawah kendali Allah, ya. Seorang misionaris yang melayani di China yang bernama Hudson Taylor pernah mengatakan begini, Bapak Ibu, Christ is either Lord of all or he is not Lord at all. Saya ulangi, Christ is either Lord of all or he is not Lord at all. Artinya, ya, Yesus itu adalah Tuhan atas segala sesuatu atau tidak sama sekali, ya. Saya ulangi sekali lagi, ya. Yesus itu adalah Tuhan atas segala sesuatu, atas semua apapun yang ada di bumi ini, termasuk dalam seluruh hidup kita, atau tidak sama sekali, ya. Jadi kalau ada di dalam hidup kita yang kita belum serahkan kepada Yesus, ya, mungkin kita melayani Yesus, mungkin kita bekerja buat Yesus,
tetapi kita belum menyerahkan seksualitas kita. Kita belum menyerahkan bagaimana kita menggunakan uang. Kita belum menyerahkan bagaimana kita mengendalikan emosi kita di bawah otoritas Yesus. Itu namanya Yesus itu cuma Tuhan sebagian, tetapi tidak betul-betul menjadi Tuhan atas seluruh hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, Natal bukan sekedar merayakan kelahiran bayi yang mungil. Natal adalah merayakan kelahiran Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan Dia mau kita menyerahkan seluruh kendali atas apapun di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di bawah otoritas Allah. Menyerahkan seluruh kendali atas semua aspek hidup kita di bawah kendali Allah. Supaya apa? Hidup kita berkenan kepada Allah. Supaya di dalam kita memasuki tahun yang baru, kita boleh benar-benar hidup menyenangkan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian. Shalom.